Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sabri Ilmi Bahtiar dari Divisi Project. Kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan dari sebuah artikel dari IRM tahun 2002 tentang manajemen risiko proyek. Manajemen risiko proyek meliputi beberapa langkah dan identifikasi potensial yang mungkin terjadi sebenarnya. Secara umum, tujuan manajemen risiko yang utama adalah untuk mencegah atau meminimalisir sebuah pengaruh yang tidak baik akibat kejadian yang tidak terduga pada pelaksanaan konstruksi. Penghindaran risiko ini dan persiapan rencananya sangat berkaitan dengan risiko tersebut. Ada 3 hal yang perlu diperhatikan dalam sebuah manajemen risiko, yakni identifikasi, analisis, dan penilaian risiko di awal proyek secara sistematis, serta mengembangkan rencana untuk mengantisipasi sebuah risikonya tersebut. Yang kedua adalah pengalokasian tanggung jawab kepada pihak yang paling sesuai untuk mengelola risiko tersebut. Yang ketiga, memastikan bahwa biaya penanganan risiko adalah yang paling kecil atau risiko paling kecil dibanding nilai proyek. Artinya bahwa biaya yang diperlukan untuk mengurangi dampak negatif dari suatu risiko relatif lebih rendah atau sama dengan besaran manfaatnya dari terhindarnya atau berkurangnya risiko tersebut. Dalam sebuah proses manajemen risiko ada beberapa tahapan. Yang pertama adalah perencanaan manajemen risiko tersebut. Perencanaan ini meliputi langkah memutuskan bagaimana mendekati atau merencanakan kegiatan dari manajemen risiko tersebut untuk sebuah proyek. Dengan mempertimbangkan lingkup proyek, rencana manajemen proyek, faktor lingkungan perusahaan, maka tim proyek dapat mendiskusikan dan menganalisis aktivitas manajemen risiko yang nanti dijadikan untuk beberapa opsi. Untuk membuat perencanaan manajemen risiko ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yakni project charter, yakni dokumen yang dikeluarkan secara manajerial atau manajemen senior yang secara formal menyatakan adanya suatu proyek tersebut. Dokumen ini memberi otorasi kepada manajer proyek untuk menggunakan sumber daya organisasi untuk melaksanakan aktivitas sebuah proyek. Yang kedua, manajemen kebijakan dari manajemen risiko tersebut. Yang ketiga, susunan peran dan tanggung jawab pastinya. Yang keempat, toleransi stakeholder terhadap risiko tersebut. Yang kelima, template untuk rencana manajemen risiko organisasi. Yang keenam adalah work breakdown struktur. Selanjutnya yaitu tahap kedua adalah identifikasi risiko. Sebagai suatu rangkaian proses, identifikasi risiko dimulai dengan memahami apa sebenarnya yang disebut risiko tersebut. Berikutnya adalah pendefinisian risiko yang mungkin mempengaruhi tingkat keberhasilan proyek dan mendokumentasikan karakteristik dari tiap-tiap risiko dengan melakukan hasil utama dari langkah adalah risk register. Untuk dapat mengidentifikasi risiko, setidaknya ada 4 metode yang digunakan, yakni identifikasi risiko berdasarkan tujuan, yaitu risiko ini diidentifikasi berdasarkan sejauh mana suatu peristiwa dapat membahayakan pencapaian tujuan serta perbagian atau secara keseluruhan pekerjaan proyek. Yang kedua ada identifikasi risiko berdasarkan skenario, yakni risiko diidentifikasi berdasarkan skenario yang dibuat berdasarkan perkiraan terjadinya sebuah peristiwa. Yang ketiga, identifikasi risiko berdasarkan taksonomi, yakni di breakdown berdasarkan sumber risiko dengan menggunakan pengetahuan praktik yang ada melalui daftar pertanyaan yang telah disusun yang jawabannya akan menunjukkan beberapa hasil dari risiko tersebut. Yang keempat adalah common risk check, yakni risiko yang sudah biasa terjadi di daftar dan dilakukan pemilahan mana risiko yang sesuai dengan proyek yang sedang dikerjakan. Tahap selanjutnya setelah identifikasi risiko adalah analisis risiko kualitatif. Analisis kualitatif selama manajemen risiko adalah proses menilai dampak dan kemungkinan risiko yang sudah diidentifikasi. Proses ini dilakukan dengan menyusun risiko berdasarkan dampaknya terhadap tujuan proyek tersebut. Analisis ini juga merupakan cara prioritasi risiko sehingga membentuk gambaran risiko yang harus mendapat perhatian khusus dan cara merespon risiko tersebut bagaimana seandainya risiko tersebut terjadi. Selanjutnya adalah analisis risiko kuantitatif.
Analisis risiko secara kuantitatif merupakan metode untuk mengidentifikasi risiko kemungkinan kegagalan sistem dan memprediksi besarnya kerugian. Analisis ini dilakukan dengan aplikasi formula matematis yang dikaitkan dengan nilai finansial. Secara matematis, perhitungan risiko dilakukan dengan mengalihkan tingkat kemungkinan terjadi dengan dampak yang ditimbulkan. Kesulitan utama dalam analisis risiko kuantitatif adalah pada saat menentukan tingkat kemungkinan karena data statistik belum tentu tersedia untuk semua peristiwa atau mungkin di lapangan belum ada peristiwanya. Penanganan yang terakhir adalah penanganan risiko tersebut. Penanganan risiko ini diartikan sebagai proses yang dilakukan untuk meminimalisir tingkat risiko yang dihadapi selama pada batas yang dapat diterima. Secara kualitatif, untuk meminimalisir risiko tersebut dengan menerapkan langkah-langkah yang diarahkan turunnya angka hasil ukur yang diperoleh dari analisis risiko. Jadi penanganan risiko ini adalah step akhir. Setelah di breakdown semua, mungkin ada beberapa opsi nih, opsi 1, 2, 3. Nah, dari opsi 1, 2, 3 ini memiliki risiko dan besar kecilnya risiko presentasinya juga. Nah, dari beberapa opsi tersebut pastinya akan dijalankan satu untuk dilaksanakan di lapangan sebagai metode kerjanya. Nah, penanganan risiko di sini dimaksudkan adalah untuk meminimalisir dari opsi yang sudah dipilih dengan risiko yang kemungkinan terjadi. Hal ini sangat penting secara garis koordinasi juga dari atas sampai bawah, bahkan sampai ke vendor atau pemborong yang nantinya akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Jadi bisa diantisipasi apa yang kemungkinan terjadi, risiko buruknya untuk dapat dihindari dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. Dari saya cukup itu, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.